Hai Sobat Spegesta, welcome back to Spegesta Podcast. Wah, udah lama nih nggak ketemu sama aku. Maaf ya guys, aku ada banyak urusan dan acara, jadinya teman-teman aku yang ganti tugas-tugas aku selama aku banyak kegiatan ini. Oke, sebelumnya selamat Idul Fitri buat semua Sobat Spegesta semua ya. Dan mudah-mudahan kita bisa kembali lagi menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, kali ini kita ada kedatangan tamu spesial loh. Beliau ini adalah orang-orang yang sangat sekali berperan penting dalam perjalanan SMA PGRI 1 Taman dan semua sekolah di bawah naungan PGRI yang lainnya ya Bapak-bapak. Iya. Di sini ada Bapak Dr. Andes Haji Subiono dan juga Bapak Tufianto dan juga Bapak Ubaid di sini selaku Ketua YPLP PGRI Kabupaten Pemalang dan Sekretaris YPLP Kabupaten Pemalang. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Baik. Ya, selamat baik. pagi. Ya, kenalin Pak, aku Nathan di sini. Aku salah satu host di live skillnya SMA PGRI 1 Taman. Izinkan saya untuk nanya-nanya nih Pak. Kita ngobrol-ngobrol hangat aja bareng Bapak-bapak. Sebagai siswa di sini saya ingin kepo-kepo soal ya apa ya Kelas tentang berapa? Kelas berapa? kelas 10. Saya baru kelas 10 ya, masih murid baru terhitungnya di sini. Jadi mau nanya-nanya dan buat informasi sobat Spegesta juga nih Pak. Oke. Nah, sebelumnya nih Pak, mungkin sobat Spegesta di luar sana belum ada yang tahu apa sih itu YPLP PGRI. Mungkin di antara bapak-bapak ini bisa menjelaskan soal apa itu YPLP. Ya, jadi YPLP itu ya sebuah lembaga ya, yayasan ya. Karena YPLP itu sebenarnya berawal dari kalau secara hierarki ya, secara hierarki keorganisasian itu kalau di tingkat pusat itu ada pengurus PGRI di pusat, yaitu juga membawai beberapa provinsi dan kabupaten kota ya. Di antara PGRI itu ada yang namanya yayasannya. Ya, yayasan itu yang membawai ya sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah di bawah yayasan PGRI. Nah, termasuk di dalamnya yang ada di Kabupaten Pemalang ini ya, kebetulan saya selaku ketua Sugianto bersama Pak Sekretaris saya Pak Haji Ubaidi ini memang ditunjuk ya oleh provinsi ya, dalam artian bahwa namanya YPLP DM ya. DM itu dasar dan menengah ya. JT Kabupaten Pemalang, JT itu Jawa Tengah. Jadi oleh karena itu termasuk SMA ya PGRI 1 Taman ini di bawah naungan ya Yayasan YPLP JT cabang Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu memang bahwa jati diri Persatuan Guru Republik Indonesia itu ada 3 ya, sebagai organisasi profesi, yang kedua sebagai organisasi perjuangan, yang ketiga sebagai organisasi ketenaga kerjaan. Oleh karena itu dalam wawancara pagi hari ini mungkin lebih ke depannya ya, karena SMA itu harapannya mempunyai tambahan life skill ya. Amin. Ya, tambahan life skill. Nanti ketika nanti lulus ya, lulus itu kan harapannya kalau SMA itu memang life skillnya lebih ke arah academic life skill ya, tapi memang tidak semua SMA itu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Setidaknya kita sebagai ya yayasan ini ingin bahwa termasuk yang sudah dilakukan oleh SMA PGRI 1 Taman ini, di samping academic life skill ini juga ada tambahan-tambahan ya.
SMA Plus, termasuk di dalamnya life skill-nya, termasuk sekarang ini termasuk life skill ya dalam bidang penyiaran ya. Kemudian ada life skill juga menjahit ya. Kemudian ada life skill juga servis tenaga kendaraan roda 2 ya, PSM itu termasuk ya. Mungkin nanti ke depannya termasuk komputer ini juga sudah ada. Lah ke depannya kalau memang ingin ditambahi ya termasuk tata boga ya. Tata boga ini, jadi ketika itu lulus ya secara akademik juga memenuhi persyaratan, tapi ketika mau masuk dunia kerja dan dunia usaha bisa ada bekal sesuai dengan profesinya. Barangkali Pak Upedi ingin menambah itu. Menambah saja. YPLP DM PGRI CT Cabang Kabupaten Pemalang. Itu kepanjangan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah Cabang Kabupaten Pemalang. Kebetulan di Pemalang itu mempunyai 16 sekolah. Banyak juga. 3 TK, SMP-nya 6, SMA-nya 3, SMK-nya 4. Sehingga jumlahnya semuanya 16. Ya itu tambahan dari kami, Pak. Nah, dari Bapak-bapak nih, komentar Bapak mengenai sebentar lagi kan katanya pemerintah itu mau menerbitkan kurikulum merdeka. Bagaimana komentar YPLP soal kurikulum merdeka ini yang sebentar lagi juga akan diberlakukan di SMA PGRI 1 Taman? Kalau dari pandangan yayasan. Ya, jadi kalau pandangan dari yayasan ini kurikulum merdeka itu kan dikandung maksud ini memang sebuah program pusat ya. Jadi tidak hanya diberlakukan bagi pendidikan dasar dan menengah termasuk pendidikan tinggi ya. Jadi merdeka belajar lah gitu. Jadi artinya memang ya para siswa itu ya khususnya di SMA PGRI 1 Taman ini diberikan keleluasaan ya, keleluasaan dalam pilihan-pilihan ya dalam merdeka belajar itu. Oleh karena itu sebenarnya kurikulum ini sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Jadi proses belajar mengajar itu tidak hanya di dalam kelas, tapi bisa dilakukan di luar kelas ya, karena itu harapannya kan ada life skill itu, ada academic life skill, ada general life skill ya, itu termasuk di dalamnya ya. Oleh karena itu sebenarnya secara konteks dalam proses belajar mengajar ini berkaitan dengan kurikulum merdeka belajar ini sangat bagus sekali. Lah tinggal para siswa ini bisa mengikuti dengan baik dan bisa inovatif ya dalam proses belajar mengajar. Jadi memang kan konsep dalam proses belajar mengajar itu kan ada 3 aspek ya. Ada kognitif ya, kognitif itu yang bersifat pengetahuan, kemudian afektif itu sikap ya, sikap dalam mengikuti ya proses belajar mengajar. Termasuk ini pada saat pagi hari ini kita sedang belajar proses kognitifnya, pengetahuan ya tentang penyiaran, afektifnya dalam proses penyiaran itu tentang sikap kita. Kemudian yang ketiga adalah psikomotorik, prakteknya. Lah ini praktek sudah. Ya, jadi kalau nanti para siswa ya ini kelas 10 ya. Kelas 10 itu nanti ini betul-betul bisa diterapkan, ini 3 aspek itu sudah dilakukan. Kognitifnya secara teori penyiaran ya, kemudian afektifnya ketika misalnya Mas Nathan sebagai hostnya ini sudah melakukan 2 konsep itu tadi, dan juga tim-tim yang di belakang tim-timnya di belakangnya ada kognitif, afektif. Lah
ketiganya ini praktek wawancara betul. Jadi nanti seandainya kata menjadi penyiar ini ya seperti itu. Jadi ada proses belajar mengajar yang cukup bagus sekali. Oleh karena itu ya dalam rangka menyambut selaku yayasan ya untuk kurikulum Merdeka Belajar ya ini untuk bisa disambut dengan baik, termasuk Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta jajaran Dewan Guru termasuk stakeholder yang ada. Ini yang seperti ini nih yang memang harus didengungkan ya, bahwa di SMA PGRI 1 Taman itu SMA-nya plus ya. Plusnya apa? Satu ya sudah ada media penyiaran dalam bentuk yang ini kan lab yang sangat sangat bagus sekali ya. Jadi sangat bagus sekali ini ya. Kemudian ada tambahan jahit itu ya, itu juga bagus sekali lab skill. Kemudian servis sepeda motor, ada komputer, mungkin nanti akan dikembangkan oleh sekolah. Itu termasuk lab skill yang lain, misalnya tata boga dan lain sebagainya. Ini sebuah proses yang bagus. Barangkali itu Pak Ubedi barangkali ingin menambahi biar lebih ini. Menambahinya itu gini lah, memaknai Merdeka Belajar. Ini kan bagi siswa kan harus disosialisasikan dengan baik agar supaya yang dimaksud dengan merdeka itu agar supaya tidak dimaknai dengan saya bebas untuk apa-apa dalam belajar, sehingga fokusnya nanti bisa berkurang. Tapi saya yakin dengan kepemimpinannya Pak Heni di SMA PGRI 1 Taman ini akan bisa mensosialisasikan Merdeka Belajar dengan baik, sehingga siswa memahami betul tentang makna Merdeka Belajar, gurunya, dan itu harus dilaksanakan dengan baik. Itu ya. Sekarang nih Pak, sebentar lagi juga selain diberlakukan Merdeka Belajar juga teknologi sudah semakin maju, salah satunya life skill ini. Menurut bapak-bapak berdua ini, apa sih tantangan pendidikan Indonesia untuk menyambut era modernisasi seperti sekarang ini? Bukan hanya untuk siswa, tapi untuk guru, orang tua, dan juga semua elemen yang ada di satuan pendidikan. Ya, tantangannya ke depan memang ya, tadi sudah saya sampaikan ya, memang harapannya itu ketika misalnya saja lulus SMA, karena ini kebetulan kita ada di SMA PGRI 1 Taman ya. Jadi ketika itu nanti lulus itu harus mempunyai kompetensi dan profesionalisme di bidangnya. Di bidang apa? Satu, di bidang akademik. Ya, kebetulan akademik secara otomatis ya. Yang kedua, mempunyai kompetensi tambahan-tambahan yang berupa life skill tadi. Ya, life skill termasuk ya life skill penyiaran yang seperti sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Life skill misalnya saja berkaitan dengan jahit menjahit. Life skill berkaitan dengan servis sepeda motor ya, kemudian life skill komputer, termasuk life skill yang lainnya. Karena tantangan ke depan itu salah satu kunci keberhasilan itu tidak hanya ya yang ada ketika di bangku sekolah, tapi termasuk tambahan life skill yang ada. Dan tantangan ke depan satu, tentang bahasa asing itu harus dikuasai juga ya, bahasa asing. Yang kedua ya mungkin ya di era globalisasi ini semuanya sudah berbasis IT. Nah ini juga harus diikuti betul, apalagi tadi life skillnya termasuk ada komputer. Nah ini bagus sekali ya. Jadi ini dalam rangka SMA PGRI 1 Taman ini menyambut di era globalisasi ini sudah ada life skill tambahan secara khusus ya berkaitan dengan komputer itu, karena memang berbasis IT ini salah satu tantangan termasuk bahasa asing ya. Kemudian yang ketiga yang perlu dipersiapkan juga terus mengikuti
perkembangan era globalisasi sekarang, dengan era globalisasi dengan berbasis IT sudah tidak ada batas-batas. Jadi bisa dilihat apa artinya, informasi apapun bisa dilihat lewat Google dan sebagainya. Ini juga apa tantangan ke depan. Oleh karena itu dengan tadi sudah disampaikan apa dengan kurikulum Merdeka Belajar itu dalam rangka siswa itu punya inovatif menggali dalam rangka persiapan nanti ketika lulus itu mempunyai kompetensi yang diharapkan. Ya, kompetensi yang diharapkan itu harus dipersiapkan. Apakah nanti setelah lulus itu kita mau para siswa itu di SMA PGRI 1 Taman ini akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi? Apakah nanti setelah lulus mau bekerja dulu? Kalau bekerja dulu berarti sudah ada itu tadi. Life skill yang ada sudah dipersiapkan oleh SMA PGRI 1 Taman. Mudah-mudahan dengan konsep yang seperti ini ya, ini mudah-mudahan ke depannya ini betul-betul membangun sebuah SMA yang berbasis life skill itu akan kita punyai. Oleh karena itu kepada para siswa ini kelas 10 ini ya, media ini ya, penyiaran ini untuk bisa dioptimalkan. Jadi paling tidak terus didengungkan dan dipraktekkan ya. Jadi belajar itu tidak hanya di dalam kelas ya, di luar kelas pun bisa terjadi. Jadi punya inovatif menggali sesuai dengan kompetensi dan profesi yang ada. Begitu Mas Nathan. Iya, ya. Pak. Terakhir nih Pak, harapan bapak-bapak dari pribadi atau dari yayasan untuk SMA PGRI 1 Taman ke depannya yang bentar lagi mau menyambut tahun ajaran baru 2022-2023, ada nggak Pak? Ya. Yang bisa harapan ya dari YPLB ya, DMCT Kabupaten Pemalang ini yayasan yang membawai sekolah PGRI ya secara umum ya, dan secara khusus ini juga kepada sekolah ya, ini dalam rangka menyambut ya, ini satu memang yang pertama itu ya yang sudah bagus ini ya, ini kan awal yang baik ya, baik dengan SMA plus ini ya, plus itu berarti plus life skillnya ini. Mungkin di SMA yang lain ini belum ada seperti termasuk media penyiaran ini ya. Kebetulan di yayasan PGRI ini ya, yang sudah kita rasakan sudah ada 2 ya, di SMA PGRI 1 Taman dan SMK PGRI 3 Randu Dongkal. Ini kan sebuah terobosan yang bagus sekali ya. Oleh karena itu harapan ke depan ya, semoga SMA PGRI 1 Taman ini nanti semakin bagus ya, semakin bagus lulusannya ya, juga bisa memasuki ya dunia kerja dan dunia usaha. Kemudian kalau yang mau melanjutkan juga bisa diterima di perguruan tinggi yang sesuai harapan para siswa itu. Oleh karena itu kedepannya ini jaga kekompakan ya di bawah leadership Bapak Kepala Sekolah beserta jajaran guru ini untuk bisa membangun secara bersama-sama, berkolaborasi dengan para siswa ya. Maunya seperti apa, kurikulumnya seperti apa, biar dijalankan dengan sebaik-baiknya, karena memang konsep pendidikan itu membangun anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu yang sudah bagus ini ya, tadi saya juga sedikit sudah diberikan laporan oleh Pak Kepala Sekolah Pak Heni, ini memang proses-proses ini sedang pembenahan ke depan. Mudah-mudahan nanti SMA PGRI 1 Taman ini ya menggeliat tidak hanya dilihat di tingkat kabupaten ya, nah tingkat provinsi termasuk tingkat nasional, dikembangkan ya potensi-potensi siswa yang ada. Kalau tidak salah di tahun 80-an, 84-an itu, ini SMA PGRI 1 Taman ini dulu sangat terkenal
terkenal termasuk bandnya Pak. Inilah, ini mudah-mudahan nanti geliat ini ya apa dalam rangka ini membangunkan minat para siswa dalam pengembangan sisi kompetensinya. Secara akademik sudah, ya life skillnya sudah. Lah ini mudah-mudahan ini bisa berkembang dan Bapak Ibu gurunya, stakeholder yang ada dengan Bapak Kepala Sekolah bersama-sama membangun SMA PGRI 1 Taman ini menjadi SMA impian ya, impian di Kabupaten Pemalang ini. Saya kira harapannya itu. Barangkali Pak Ubedi. Ya. Ini di SMA PGRI 1 ini kan salah satu SMA yang mempunyai nilai plus, yaitu dengan adanya broadcast ini. Nah, ini harapannya dari yayasan secepatnya melangkah ke yang mempunyai nilai tambah, yaitu nilai bisnis misalnya. Sebab eranya kan memang era yang seperti ini. Nah, satu contoh, saya pernah mewawancarai seseorang bahwa dengan media seperti ini dia sebagai YouTuber, tapi hanya sekilas belum mendapatkan peminat atau penonton yang kurang dari 1.000 karena peralatan. Nah, sekarang ini sudah lengkap, maka secepatnya pumpung sekolah yang lain belum mengejar. Kalau mengejar, sini melangkah lebih dulu, tidak melangkah yang lebih cepat, nanti ketinggalan. Maka harapannya ya secepatnya dibenahi segala-galanya, misal aja kedap suara dan sebagainya ya. Ini kan harus dilengkapi. Nah, ini harapannya dari kami yayasan, segera melangkah yang lebih baik, yang lebih maju demi SMA PGRI 1 Taman. Nah, tetap jaya untuk selama-lamanya. Jaya selalu ya. Terima kasih Bapak Ketua YPLP TMCT Kabupaten Pemalang dan Bapak Sekretaris telah hadir di studio Spegesta Podcast, dan terima kasih atas kunjungannya di SMA PGRI 1 Taman. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama ya, sama-sama Mas Nathan ya. Iya, Pak. Sukses selalu ya. Amin. Kelas 10 sudah punya bakat. Sekali. Mau tahu kelanjutan kepo-kepoin kita di Spegesta Podcast kali ini? Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Spegesta Podcast. Dan buat adik-adik kelasku kelas 9, yuk bergabung menjadi keluarga besar SMA PGRI 1 Taman. Ada banyak life skill, fasilitas, dan juga ekstrakurikuler yang bisa kalian ikuti. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya Sobat Spegesta. Bye-bye. Jangan lupa jaga protokol kesehatan ya. Dadah.